Fasbir sobron jamila. Artinya, bersabarlah kalian atas segala musibah, atas segala bencana, cobaan yang diberikan dengan kesabaran yang baik. Dan Allah akan memberikan jalan keluarnya bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semua, setelah modul yang kedua Bapak jelaskan, Bapak berikan videonya. Sekarang kita masuk ke modul yang ketiga, materi ketiga yang berjudul Al-Khulafau Ar-Rasyidin, yang berkuasa dari tahun 11 sampai 40 Hijriah. Adapun sebelum Bapak memberikan materi, ada baiknya Bapak menjelaskan pendahuluannya dulu tentang materi ketiga kita ini, yaitu Al-Khulafau Ar-Rasyidin. Baik, sebelum Khulafau Ar-Rasyidin ini berkuasa atau memerintah, kepemimpinan pada waktu itu dipimpin oleh Nabi sendiri. Pada tahun pertama Hijriah, yakni ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dinamakan dengan tahun 1 Hijriah. Pada waktu itu umat Islam sangat sedikit sekali. Madinah sangat kecil. Nabi memimpin sebagai seorang raja, penentu hukum, dan penguasa. Kemudian pada awal abad ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, kemudian atas kesepakatan kaum muslimin pada waktu itu, diangkatlah khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi dan juga mertua Nabi. Beliau berkuasa selama 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian setelah beliau berkuasa, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini berkuasa dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, lebih kurang 10 tahun. Kemudian setelah Umar berkuasa, dilanjutkan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan yang berkuasa dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah yang terakhir, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkuasa selama 5 tahun, dari tahun 35 sampai 40 Hijriah. Pada waktu Khulafaur Rasyidin ini berkuasa, maka terjadilah ekspansi, perluasan daerah kekuasaan, pengiriman pasukan jihad, sehingga menjadi dasar atau pondasi tersebarnya Islam ke seluruh dunia seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, sekarang kita masuk pada materi utama, yakni Al-Khulafau Ar-Rasyidin atau Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah, para pemimpin yang kepemimpinan mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan para pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna Al-Khulafau Ar-Rasyidin. Secara bahasa, Al-Khulafau Ar-Rasyidin ini
adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau bimbingan dari Allah. Mereka ini dipilih bukan berdasarkan keturunannya seperti para raja-raja yang ada, akan tetapi mereka terpilih dari musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh kaum muslimin. Adapun tugas mereka adalah meneruskan tugas Rasulullah sebagai kepala pemerintahan, penentu hukum, dan penguasa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi. Usianya 2 tahun lebih muda dari Nabi. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kejujuran yang tinggi, memiliki kekuatan, kemauan dan kebesaran hati. Beliau adalah khalifah yang pertama, berkuasa lebih kurang 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal dengan pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dan memperhatikan orang-orang miskin. Akan tetapi ketika menjadi khalifah, beliau sanggup menjadi orang yang tegas dan disiplin. Baik Anda, kita lanjutkan. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Adapun prestasi yang telah dicapai pada masa kepemimpinan beliau adalah: yang pertama, menjaga keutuhan Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah artinya adalah negara Islam yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu negara Islam sudah sampai, bukan hanya Mekah dan Madinah, sudah sampai ke Irak dan Syam, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Kemudian beliau menghimpun Al-Quran, mengumpulkannya. Pada waktu itu masih terpisah-pisah, beliau kumpulkan, yang pada akhirnya nanti akan dijadikan sebuah buku atau kitab seperti yang kita baca pada saat ini. Dan yang terakhir, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Beliau tercatat beberapa kali mengirim pasukan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dua kekuatan besar pada waktu itu, Persia dan Romawi. Untuk mengalahkan Romawi, beliau juga mengirim pasukan ke wilayah Syam pada waktu itu. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lahir pada tahun 581 Masehi. Sewaktu muda, beliau sangat pemberani, tidak mengenal gentar dan keras. Keberaniannya nyaris tidak ada yang menandingi. Ia adalah sahabat yang paling disegani dan ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Jadi, semenjak beliau masuk Islam, maka umat muslim pada waktu itu berani melaksanakan ibadah secara terang-terangan. Beliau merupakan khalifah yang kedua, memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 12 sampai 23 Hijriah. Pada masa kepemimpinannya, beliau mengutus pasukan yang dipimpin oleh panglima yang bernama Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah Syam. Setelah ini akan ada cuplikannya ya, Ananda. Cuplikan video peperangan, salah satu peperangan yang ada pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini. Peperangan ini terjadi di tepi sungai Yarmuk di Suriah, yang pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Video ini, cuplikan ini tidak sama ya dengan peperangan aslinya ya. Jadi ini gambaran secara umum saja. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu sangat dekat dengan rakyatnya. Pribadi yang terkenal,
sebagai teladan karena ketegasan dan keadilannya tanpa membedakan. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, beliau seperti khalifah yang sebelumnya selalu melaksanakan azas musyawarah sebelum mengambil keputusan. Berikutnya adalah prestasi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau memerintah atau berkuasa, terjadi beberapa penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan besar seperti Persia, Romawi, Mesir, dan Palestina. Adapun prestasi beliau lainnya adalah yang pertama, menertibkan administrasi negara. Surat menyurat, pembukuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun sistem perpajakan. Yang ketiga, mengangkat gubernur karena luasnya wilayah. Maksudnya luasnya wilayah kekuasaan pada waktu itu. Selanjutnya, mendirikan lembaga-lembaga peradilan. Kemudian membentuk lembaga-lembaga negara, dan terakhir membentuk lembaga kepolisian. Itulah ananda prestasi pada masa kekhalifahan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khulafa ar-rasyidin yang kedua. باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطغرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا خذ دمانا نحن من يروي اللواء ومن سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء سمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا زمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا خذ دمانا نحن من يروي اللواء ومن سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أوسط وسلسبيلا خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أوسط وسلسبيلا خذ دمانا
الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. أن تحيا ذليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا، نحن للدين الفداء. خذ دمانا نحن من يروي اللواء من سوانا، للدين الفداء. نحن للدين الفداء. نحن للدين الفداء. Baiklah Ananda, setelah kita menyaksikan cuplikan video peperangan pada salah satu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana peperangan itu dipimpin oleh seorang panglima perang yang sangat terkenal, yaitu Khalid bin Walid, yang pada akhirnya kaum muslimin dapat memenangkan peperangan tersebut melawan pasukan Romawi. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah tahun 578 Masehi, 5 tahun setelah serangan pasukan gajah atau tentara Abraha. Sejak kecil, Utsman mempunyai budi pekerti yang luhur, anak seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, dari tahun 25 sampai 35 Hijriah. Kepemimpinan. Beliau meneruskan kebijakan Umar, memberikan tunjangan kepada rakyat, bahkan memperbesar jumlahnya. Beliau juga membentuk armada angkatan laut untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan yang sangat luas pada waktu itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Prestasi Utsman bin Affan. Di masa kepemimpinan beliau memang terjadi beberapa pemberontakan, namun banyak juga prestasi yang dapat dicapai. Yang pertama adalah mempertahankan keutuhan negara. Yang kedua, memperluas imperium Islam sampai ke Asia dan Afrika. Asia ini sampai ke daerah Turkistan atau Turki sekarang yang disebut dengan Asia Kecil. Afrika ini beliau mengirim utusan panglima perang bernama Amr bin As untuk masuk ke Mesir, maka terbukalah Afrika pada waktu itu. Artinya sebagian Afrika sudah ditaklukkan. Yang ketiga, membangun angkatan laut yang tangguh. Dan yang keempat, menggandakan Al-Quran yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini adalah kepingan-kepingan Al-Quran yang dikumpulkan pada masa beliau dan dijadikan dalam sebuah buku. Makanya dinamakan dengan Mushaf Utsmani, yang pengumpulannya dilakukan pada masa Utsman berkuasa. Kita lanjutkan. Khalifah yang terakhir atau khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Mekah tahun 603 Masehi. Ia 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Ali termasuk keturunan Bani Hashim. Jadi Ali ini termasuk keturunan Bani Hashim yang masih berhubungan dengan Rasulullah, termasuk as-sabiqunal awalun. Artinya beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Adapun sifat-sifat yang menggambarkan kepribadiannya antara lain ahli ilmu dan hikmah, pemberani, tangkas, adil dan penyayang. Beliau adalah khalifah yang terakhir, tidak ada lagi Al-Khulafaur Rasyidin setelahnya. Beliau juga adalah sepupu Nabi. Menjadi khalifah selama 5 tahun, dari tahun 35 sampai 40 Hijriah.
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal karena ketegasan dan keberaniannya dalam menumpas pemberontakan. Beliau menjadikan perang sebagai pilihan terakhir jika jalur diplomasi, jalur musyawarah dapat dicapai. Jadi perang adalah pilihan terakhir. Karena memang perang itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Adapun prestasi pada masa kekhalifahan beliau adalah diantaranya yang pertama, mengembalikan fungsi Baitul Mal untuk kepentingan golongan lemah. Baitul Mal ini sama dengan bank kalau kita sekarang ya, untuk menyimpan uang dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan ilmu bahasa Arab, terutama ilmu nahwu. Yang ketiga, berusaha menempatkan penguasa sesuai kemampuan dan akhlaknya. Dan yang terakhir, keberanian mengambil risiko dalam perjuangan. Dalam setiap perjuangan, dalam hidup dan kehidupan tentu ada risikonya. Terkadang harus kita ambil, tapi harus dengan pertimbangan yang matang. Demikianlah ananda materi ketiga kita, yaitu Khulafa ar-Rasyidin atau Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah yang terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, lebih kurang 10 tahun ketika Nabi Muhammad langsung memimpin sebagai Nabi, tentunya sebagai penguasa dan penentu hukum. 10 tahun yang pertama. Kemudian 30 tahun yang kedua, yaitu masa Khulafa ar-Rasyidin. Jadi Al-Khulafa ar-Rasyidin lebih kurang berkuasa selama 30 tahun. Tetaplah semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Jika tidak ada tambahan materi, maka mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.